Pada shortcut yang pertama ini merupakan kode untuk mengimpor tkinter sebagai tk dan message box dari tkinter. Baik, dan selanjutnya kita akan membuat dari definisi fungsi cek angka ganjil. Nah, baik, pada shortcut yang kedua ini merupakan fungsi untuk membuat fungsi untuk mengecek apakah angka ganjil. Yakni pada definisi ini, fungsi ini menerima satu parameter, yaitu angka, dan tujuan dari fungsi ini adalah nantinya untuk mengecek apakah angka tersebut ganjil atau tidak. Selanjutnya kita akan membuat fungsi untuk tampilkan angka ganjil. Di fungsi yang kedua ini merupakan inti dari program yang akan dijalankan. Nanti ketika pengguna melakukan running tombol ataupun menekan tombol untuk menampilkan angka ganjil. Nah, dalam shortcut ini, untuk membaca input dari pengguna, start ataupun end, ini dibaca dari entry with get yang dimasukkan pengguna. Entry, start get, ini, dan entry end get. Nah, hal ini digunakan untuk mengambil nilai dari entry. Try exec digunakan untuk menangkap nantinya ketika terjadi kesalahan konversi tipe. Misalnya, jika pengguna nantinya memasukkan nilai yang bukan angka, seperti huruf, nantinya yang terjadi adalah akan mengeluarkan suatu pesan kesalahan yang ditampilkan menggunakan message box show error. Nah, selanjutnya kita akan membuat yaitu tampilan antarmuka pengguna atau GUI. Bagian ini akan menciptakan elemen-elemen GUI yang akan muncul nantinya di jendela aplikasi. Selanjutnya kita akan membuat dari komponen input awal dan akhir range yang digunakan nantinya. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan komponen input start dan end. Di dalam label dan entry untuk input start, maka label start adalah label teks yang memberi petunjuk kepada pengguna nantinya untuk memasukkan angka awal dari range. Nah, entry start sendiri, bagian ini adalah berupa kotak teks, di mana pengguna dapat mengetik angka dari angka awal yang dipilih nantinya. Sedangkan label dan entry untuk input end atau akhir kurang lebih sama, yakni nantinya untuk menginput angka akhir dari rentang atau range. Nah, di sini juga memakai metode pack. Metode pack digunakan untuk menambahkan elemen ini ke dalam GUI dengan tata letak vertikal, berurutan dari atas ke bawah, seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat shortcut untuk menampilkan tombol untuk menampilkan angka ganjil nantinya. Ini merupakan dari tampilan shortcut untuk membuat tombol nantinya untuk menampilkan dari tampilan angka ganjil. Nah, dalam shortcut ini terdapat shortcut button check. Ini shortcut ini adalah sebuah tombol dengan teks nantinya tampilannya adalah tampilkan angka ganjil, seperti itu. Dan comment sama dengan tampilkan angka ganjil ini menghubungkan tombol dengan fungsi dari tampilkan angka ganjil di atas. Nah, selanjutnya kita akan membuat label nantinya untuk menampilkan dari hasil input angka ganjil. Ini merupakan tampilan shortcut dari label untuk menampilkan hasil. Nah, label ini yakni ada shortcut result label adalah merupakan label kosong nantinya yang digunakan untuk menampilkan hasil dari fungsi tampilkan angka ganjil. Nah, pada awalnya label ini kosong, tetapi akan berubah atau diperbarui dengan daftar angka ganjil setelah tombol nantinya ditekan, dan itu disesuaikan ketika user nantinya menginputkan angka sesuai dengan range yang diinginkan. Nah, yang terakhir kita akan membuat shortcut untuk menjalankan dari aplikasi kita ini. Ini merupakan shortcut untuk menjalankan aplikasi nantinya. Loop main loop ini merupakan perintah untuk menjalankan aplikasi dan memulai event loop tkinter di atas. Kita akan coba untuk melakukan running terkait dengan proses ini. Nah, ini merupakan tampilan GUI yang telah kita buat. Nah, kita akan mencoba untuk memasukkan angka, misal angka awal yaitu 1, angka akhir yaitu 30. Maka ketika kita melakukan running atau menekan tombol, maka yang tertampilkan adalah angka ganjil mulai dari 1 sampai 29. Coba kita memasukkan angka yang lain, misal dari angka 20 hingga angka 2, misal. Nantinya akan dibaca atau tertampilkan yaitu tidak ada angka ganjil di range ini, karena sejak awal kita sudah merumuskan bahwa interval akan berjalan secara ke bawah, dari angka terkecil ke angka yang terbesar. Ataupun kita akan memasukkan input nilai berupa non-angka, seperti huruf, misal makan, akhir, minum. Maka ketika kita melakukan running, maka yang terjadi adalah error, bahwa notifikasi ini berupa input harus berupa angka. Karena pada bagian shortcut tadi sudah dijelaskan bahwa ketika terjadi masukan nilai yang dia bukan angka, maka akan terjadi sebuah error, sehingga notifikasi berupa input harus berupa angka, seperti itu. Oke, itu saja penjelasan mengenai prosedur function dari pembuatan cek angka ganjil. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.